Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para pejuang sendi, sehat di seluruh Nusantara. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah kebingungan yang saya yakin banyak sekali di antara kita yang mengalaminya. Coba saya tanya, apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu saat melihat sebutir telur rebus, terutama bagi Bapak atau Ibu yang memiliki keluhan asam urat? Saya yakin banyak di antara kita yang langsung merasa was-was. Kita teringat pesan Turun Temurun yang mengatakan bahwa telur itu tinggi protein, dan protein hewani itu bisa memicu asam urat. Kita jadi takut, kita rela kehilangan sumber gizi yang murah dan lezat ini demi menghindari serangan nyeri sendi yang menyiksa. Benar bukan? Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah fakta yang mengejutkan, yang mungkin akan membalik semua pemahaman kita selama ini? Bagaimana jika saya katakan bahwa telur rebus yang selama ini kita takuti ternyata bukan musuh bagi penderita asam urat? Bahkan, jika dikonsumsi dengan cara yang benar, ia justru bisa menjadi sahabat terbaik bagi sendi kita. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, sebagai dokter spesialis yang telah merawat ribuan pasien lansia. Saya sering sekali bertemu pasien yang kekurangan gizi hanya karena termakan mitos yang salah kaprah. Misi saya hari ini adalah untuk membebaskan telur rebus dari fitnah yang sudah melekat padanya selama bertahun-tahun. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini akan membebaskan Anda dari rasa takut yang tidak perlu. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk makan enak tanpa was-was, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau makan cerdas. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Wiryo, seorang pensiunan petani tebu berusia 72 tahun dari daerah Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah sosok pekerja keras yang seumur hidupnya akrab dengan tanah dan kerja fisik. Namun, di usia senjanya, justru persendiannya lah yang menjadi musuh utamanya, yang merenggut kebebasannya untuk bergerak. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan serangan asam urat yang berulang kali. Setiap beberapa minggu sekali, jempol kakinya pasti akan bengkak, merah, dan nyeri hebat, membuatnya tidak bisa berjalan atau memakai sandal. Beliau sudah rutin saya berikan obat allopurinol untuk menekan produksi asam uratnya. Namun, kadar asam uratnya masih sering naik turun tidak stabil. Dengan nada yang penuh kepasrahan, beliau berkata, "Dok, saya ini sudah bosan minum obat, tapi kok ya tetap saja kumat-kumatan. Makan pun saya sudah coba jaga. Kata orang, protein hewani tidak boleh. Jadi saya sudah tidak berani makan daging, ikan, bahkan telur pun saya hindari, Dok. Sarapan saya cuma nasi dan kerupuk. Tapi kok ya masih kumat." Mendengar ceritanya, saya langsung tahu di mana letak masalahnya. Niat baik Pak Wiryo untuk pantang makan protein hewani justru telah menjerumuskannya ke dalam masalah baru. Tubuhnya menjadi kekurangan protein berkualitas untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan yang lebih parah, sarapannya yang hanya nasi dan kerupuk adalah bom karbohidrat sederhana yang justru bisa memperburuk peradangan di tubuhnya. Saya pun menjelaskan kepada beliau, "Pak, musuh utama asam urat itu bukan semua protein. Musuh utamanya adalah makanan tinggi purin. Dan kabar baiknya, telur adalah salah satu sumber protein hewani terbaik dengan kandungan purin yang sangat rendah." Awalnya beliau ragu. "Masa sih, Dok? Apa tidak salah?" Lalu saya tantang beliau, "Pak, obat saya tetap diminum, tapi mulai besok, sarapan Bapak ganti. Kurangi nasinya, tapi tambahkan 1 butir telur rebus." Kita lihat apa yang terjadi. 3 bulan kemudian, Pak Wiryo datang kembali untuk kontrol. Kali ini, beliau datang dengan senyum yang jauh lebih lebar. Angka asam uratnya turun dan stabil. Tapi yang lebih penting, beliau berkata,
Badannya jadi lebih bertenaga, Dok. Tidak gampang lemas. Dan yang paling saya syukuri, serangan nyerinya tidak pernah datang lagi. Ternyata selama ini saya salah memusuhi telur. Jadi, apa sebenarnya ilmu di balik telur rebus ini? Mengapa ia yang kita takuti justru bisa menjadi sahabat bagi penderita asam urat? Mari kita bedah kartu identitas dari sebutir telur. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah kota yang sibuk. Asam urat adalah sampah yang diproduksi oleh kota ini. Sampah ini berasal dari truk sampah, kiriman dari luar kota, yaitu makanan yang kita makan. Makanan yang menghasilkan sampah asam urat paling banyak adalah makanan yang tinggi, zat bernama purin. Sekarang, mari kita lihat kartu identitas para truk pengirim sampah purin ini. Jeroan hati, Ampela, otak itu adalah truk kontainer raksasa pengangkut purin. Kandungannya sangat tinggi. Daging merah dan beberapa jenis ikan laut sarden. Teri adalah truk besar. Kandungan purinnya tinggi. Lalu, di mana posisi telur? Ternyata, telur adalah motor bebek pengantar purin. Dalam 100 gram telur, kandungan purinnya hanya sekitar 50 mg. Angka ini tergolong sangat rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan, misalnya, bayam 57 mg, atau bahkan kembang kol 51 mg, yang sering kita anggap aman. Inilah mengapa memusuhi telur justru bisa menjadi bumerang. Saat kita kekurangan protein berkualitas dari telur, tubuh kita akan kekurangan batu bata untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Tubuh yang lapar protein akan menjadi lebih lemah dan lebih rentan terhadap peradangan, yang justru akan memperparah rasa nyeri di sendi. Oleh karena itu, memasukkan telur rebus ke dalam menu harian penderita asam urat dalam jumlah wajar justru sangat dianjurkan. Ia akan memberikan batu bata protein berkualitas tinggi untuk merawat tubuh, tanpa membawa serta truk-truk sampah purin yang berbahaya. Namun, anak baik bernama telur ini bisa berubah menjadi nakal jika kita salah memperlakukannya. Ada 4 kesalahan fatal dalam mengonsumsi telur yang justru bisa memicu masalah. Bukan hanya bagi asam urat, tapi juga bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Kesalahan fatal yang pertama adalah menggorengnya, apalagi dengan minyak jelantah. Saat telur digoreng menjadi telur ceplok atau dadar, ia akan menyerap banyak sekali minyak. Minyak panas dan lemak jenuh ini adalah bensin utama bagi api peradangan di tubuh kita. Meskipun purinnya rendah, tapi peradangannya akan berkobar. Inilah yang membuat sendi kita terasa nyeri setelah makan. Saya punya pasien, Ibu Lina dari Jakarta, yang gemar sarapan nasi uduk dengan telur dadar garing. Asam uratnya memang tidak terlalu tinggi, tapi keluhan nyeri sendi di lututnya pengapuran sangat hebat. Setelah mengganti telur dadarnya dengan telur rebus, nyeri lututnya berangsur membaik. Kesalahan fatal kedua adalah menyantapnya dengan teman yang salah. Ini seperti kasus Pak Wirio tadi. Makan telur rebus yang sehat, tapi temannya adalah nasi putih dalam porsi menggunung dan kerupuk. Kombinasi ini akan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis, yang juga akan memicu api peradangan di seluruh tubuh, termasuk di persendian. Pak Budi dari Surabaya adalah contoh lainnya. Beliau suka makan telur rebus sebagai isian roti sandwich. Tapi rotinya adalah roti tawar putih, ditambah dengan mayones yang tinggi lemak, dan saus sambal botolan yang tinggi gula. Lagi-lagi, teman-temannya inilah yang merusak kebaikan dari si telur rebus. Kesalahan fatal ketiga adalah porsi yang berlebihan. Meskipun rendah purin, telur tetaplah sumber protein dan lemak. Bagi kita para lansia, terutama yang memiliki masalah kolesterol tinggi atau masalah ginjal yang sudah cukup lanjut, mengonsumsi 3-4 butir telur setiap hari mungkin akan menjadi beban yang terlalu berat bagi metabolisme dan ginjal kita. Mbah Karto dari Solo, karena mendengar telur itu baik, mencoba makan 4 butir telur rebus setiap hari untuk menambah stamina. Bukannya bugar, beliau justru merasa mual dan perutnya begah. Tubuhnya memberikan sinyal bahwa porsi itu sudah berlebihan. Kesalahan fatal keempat yang juga perlu kita waspadai adalah menjadikan telur sebagai satu-satunya sumber protein andalan. Meskipun telur itu hebat, tubuh kita juga membutuhkan variasi nutrisi dari sumber protein lain. Terlalu bergantung pada satu jenis makanan saja
bisa menyebabkan kekurangan nutrisi mikro lainnya. Variasi adalah kunci dari pola makan yang seimbang. Selingilah konsumsi telur Anda dengan ikan, ayam, tahu, dan tempe. Dan kesalahan fatal kelima adalah melupakan pasukan pembersih, yaitu serat dari sayur dan buah, serta air putih. Protein dari telur membutuhkan sapu serat untuk membantu membersihkan sisa-sisa metabolismenya di usus. Ia juga membutuhkan air pembilas yang cukup air putih, agar ginjal kita bisa bekerja ringan dalam menyaring sisa metabolismenya. Baik, cukup dengan daftar kesalahannya. Sekarang, mari kita susun protokol makan telur rebus yang benar, yang akan menjadikannya sebagai sahabat sejati bagi sendi dan tubuh kita. Instruksi pertama adalah cara memasak terbaik. Juaranya sudah pasti adalah direbus atau dikukus. Merebus telur akan menjaga keutuhan nutrisinya tanpa menambahkan satu tetes pun minyak jahat. Jika Bapak dan Ibu bosan direbus, bisa dibuat tim telur yang lembut. Hindari menggorengnya sebisa mungkin. Saya ingin menambahkan satu tips kecil saat merebus telur, agar nutrisinya terjaga maksimal. Jangan merebusnya terlalu lama, hingga bagian pinggir kuning telurnya berubah menjadi keabu-abuan. Cukup rebus selama 7-10 menit saja. Warna kuning cerah pada kuning telur menandakan nutrisinya masih dalam kondisi prima dan belum banyak yang rusak karena panas berlebih. Instruksi kedua, porsi emas harian. Bagi Bapak dan Ibu penderita asam urat, namun tidak memiliki masalah kolesterol atau ginjal yang berat, mengonsumsi 1 butir telur rebus utuh setiap hari adalah dosis yang sangat aman dan sangat dianjurkan. Jika Anda memiliki kolesterol tinggi, batasi 3-4 kali seminggu, atau konsultasikan dengan dokter Anda. Instruksi ketiga, dan ini adalah kuncinya, adalah jodohkan dengan teman yang tepat. Jangan pernah makan telur rebus hanya dengan nasi putih. Jodoh terbaiknya adalah sepiring besar sayuran. Jadikan telur rebus sebagai lauk untuk sepiring gado-gado, pecel, karedok, urap, atau salad sayur. Untuk sarapan, coba ganti nasi putih Anda dengan sumber karbohidrat kompleks. Misalnya 3-4 sendok makan oatmeal yang diseduh air panas. Lalu tambahkan 1 butir telur rebus yang dipotong-potong di atasnya, plus sedikit irisan daun bawang dan lada. Ini adalah sarapan juara yang kaya protein, kaya serat, rendah purin, dan akan membuat Anda kenyang, serta bertenaga hingga siang hari. Instruksi keempat adalah waktu terbaik. Waktu terbaik untuk mengonsumsi telur adalah di pagi hari sebagai menu sarapan. Protein berkualitas tinggi di pagi hari akan menjadi fondasi yang kokoh untuk stamina kita sepanjang hari dan membantu menjaga massa otot kita agar tidak mudah menciut di usia senja. Analogi positifnya adalah seperti ini. Makan telur rebus yang rendah purin itu ibarat kita sedang memasukkan batu bata berkualitas tinggi ke dalam proyek pembangunan tubuh kita. Tapi, sebuah proyek juga butuh pasukan pembersih sayuran dan air putih, dan harus menghindari mandor yang jahat gula dan lemak trans. Jika semua elemen ini terpenuhi, maka bangunan tubuh kita akan menjadi kokoh dan bebas dari sampah peradangan. Mengatasi keraguan itu penting. Pak Wiryo, pasien saya dari Kediri, awalnya sangat takut untuk mencoba. Beliau takut serangan nyerinya akan kambuh lagi. Tapi setelah saya yakinkan dengan data ilmiahnya, dan beliau mencobanya sendiri, ketakutan itu hilang. Ternyata selama ini, saya tersesat oleh mitos, Dok. Sekarang saya tidak takut lagi makan telur, katanya. Sebab, jika kita membebaskannya dari mitos yang salah, telur rebus adalah sebuah kapsul ajaib yang penuh dengan manfaat luar biasa, terutama bagi kita para lansia. Manfaat tambahan pertama, ia adalah sumber protein terbaik untuk melawan sarkopenia, atau penciutan otot di usia tua, yang sering menjadi penyebab kita menjadi lemah dan mudah jatuh. Manfaat tambahan kedua, ia adalah makanan otak terbaik. Kuning telur kaya akan choline, sebuah nutrisi super yang sangat penting untuk menjaga daya ingat kita tetap tajam dan mencegah kepikunan. Manfaat tambahan ketiga, ia sangat baik untuk kesehatan mata. Kandungan lutein dan zeaxanthin di dalam kuning telur adalah kacamata hitam alami
yang melindungi mata kita dari katarak dan kerusakan retina. Manfaat tambahan keempat, ia adalah salah satu dari sedikit sumber vitamin D alami yang sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium demi menjaga tulang kita tetap kuat dan tidak mudah keropos. Manfaat tambahan kelima, ia memberikan rasa kenyang yang berkualitas dan tahan lama, sehingga membantu kita mengontrol nafsu makan dan menjaga berat badan ideal. Manfaat keenam yang sering dilupakan adalah untuk kesehatan rambut dan kuku. Telur sangat kaya akan biotin dan protein sulfur, dua nutrisi utama yang menjadi makanan bagi rambut dan kuku kita. Konsumsi telur rebus secara rutin bisa membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat kuku menjadi lebih kuat, serta tidak mudah patah. Sebuah masalah yang sering dikeluhkan oleh kita para lansia. Dukungan ilmiah pun sangat kuat. Berbagai penelitian dari lembaga-lembaga gizi terkemuka di dunia sudah sepakat bahwa telur bukanlah musuh bagi penderita asam urat. Justru, telur masuk dalam daftar hijau atau makanan yang sangat dianjurkan karena kandungan purinnya yang sangat rendah. Ini adalah fakta ilmiah yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition bahkan menunjukkan bahwa konsumsi protein yang cukup, termasuk dari telur, justru penting bagi penderita asam urat untuk menjaga massa otot. Asalkan sumber protein tersebut rendah purin. Jadi, mengganti jeroan atau daging merah dengan telur adalah sebuah langkah yang sangat cerdas. Saya ingin menambahkan satu hal lagi, Bapak dan Ibu. Seringkali serangan asam urat itu sendiri dipicu oleh api peradangan di dalam tubuh. Nah, kuning telur yang selama ini kita takuti justru mengandung lemak sehat omega 3 dan vitamin D yang bersifat anti-inflamasi atau anti radang. Jadi, dengan memakan telur rebus utuh, kita tidak sedang menyulut api. Kita justru sedang menyiramkan air ke dalam bara peradangan di tubuh kita. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa gejala alarm dari tubuh yang jika muncul, itu artinya kadar asam urat Anda mungkin sedang meledak, dan Anda harus segera mencari pertolongan medis. Tanda-tanda bahaya serangan asam urat tersebut adalah: pertama, nyeri sendi yang datang tiba-tiba, sangat hebat, terutama di malam hari, seringkali di jempol kaki, lutut, atau pergelangan kaki. Kedua, sendi yang terserang menjadi bengkak, merah menyala, terasa panas saat disentuh, dan sangat sakit, bahkan jika hanya disentuh ringan oleh selimut. Ketiga, demam ringan atau menggigil yang menyertai serangan nyeri sendi. Keempat, jika Anda melihat ada benjolan keras tofi di bawah kulit sekitar sendi yang sering meradang. Dan kelima, jika Anda mengalami nyeri pinggang hebat yang menjalar, yang bisa jadi tanda batu ginjal akibat asam urat. Saya juga ingin menambahkan satu peringatan khusus. Jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat alergi telur, tentu saja semua anjuran ini tidak berlaku. Dengarkan selalu sinyal unik dari tubuh Anda. Jika setelah makan telur, Anda merasa gatal, mual, atau tidak nyaman, segera hentikan dan konsultasikan dengan dokter. Tidak semua makanan sehat cocok untuk semua orang. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Harga untuk sebutir telur rebus mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Tapi biaya dari kekurangan protein di usia senjaya itu tubuh yang lemah, otot yang menyusut, dan daya tahan tubuh yang menurun itu jauh lebih mahal harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus hidup dalam penjara, mitos yang salah dan takut untuk makan makanan bergizi? Ataukah kita akan mulai hari ini membebaskan diri kita dengan ilmu yang benar, dan kembali menikmati anugerah Tuhan yang lezat, dan menyehatkan ini dengan cara yang bijaksana? Ingatlah Bapak dan Ibu, menjadi tua itu bukan berarti kita harus semakin sedikit makan. Menjadi tua itu, artinya kita harus semakin pintar, memilih kualitas dari setiap suapan yang masuk ke mulut kita. Telur rebus adalah salah satu makanan dengan kualitas nutrisi terbaik yang bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua kita, mungkin termasuk di grup arisan
atau pengajian kita yang masih memegang teguh mitos bahwa telur itu jahat bagi asam urat. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa meluruskan kesalahpahaman yang sudah berakar puluhan tahun dan mengembalikan sumber protein terbaik ke piring mereka. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis teh herbal dari pekarangan rumah yang ternyata sangat ampuh untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Pastikan Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasinya. Ingatlah selalu pesan saya. Jangan takuti telurnya, takuti teman-teman yang salah di piringnya. Makanlah dengan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.